Okay, how are you today? I hope you are all in a good condition. Today, we are going to learn something new. But before that, I would like to ask you something. You can imagine that tomorrow is a weekend. And what are you going to do if tomorrow is a weekend? Do you want to go to Papuma Beach? Or do you want to go to Lipo Plaza? Okay, some of you will answer, I will to go to Papuma Beach. But some of you maybe can answer, I will go to Lipo Plaza. Nah, from those sentences, can you guess what material we are going to discuss today? Nah, dari pertanyaan tadi, kalian bisa gak kira-kira menebak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Good! Today, we are going to learn about intention, atau dalam bahasa Indonesia adalah rencana. Ungkapan-ungkapan yang kalian gunakan tadi, seperti halnya I will go to Papuma Beach or I will go to Lipo Plaza, itu adalah termasuk ke dalam kalimat mengungkapkan rencana, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai expressing intention. Understood? Oke, kita hari ini akan membahas mulai dari definisi, kemudian social function, dan juga struktur teks untuk menyatakan ungkapan rencana atau expressing intention. Lalu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan intention? What is the definition of intention? Alright, without any further ado, let's come into the material. Tanpa basa-basi, mari kita mulai membahas apa itu definisi dari intention. Alright, now we are going to discuss the definition of intention. Jadi apa sih intention itu? Intentions is something that you want and plan to do in the future. Nah, jadi intention ini adalah rencana atau keinginan yang akan atau yang ingin adik-adik semua lakukan di masa depan. Nah, masa depan ini tidak harus 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tapi bisa nanti 2 jam kemudian, sepulang sekolah, 3 menit lagi, itu sudah termasuk rencana. Okay, now we are going to talk about the social function of intention. Nah, jadi kira-kira ketika adik-adik semua ini mengungkapkan kalimat rencana, nah itu tujuannya kira-kira apa, Dek? Ya, tujuannya adalah untuk mengungkapkan rencana yang akan kita lakukan di masa depan. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa social function dari intention adalah untuk mengungkapkan rencana atau keinginan yang akan kita lakukan di masa depan. Atau dalam bahasa Inggris, the social function of intentions is to state the plan or something that we want in the future. Now, I would like to play a video for you. You can watch the video carefully and then you can identify some expressions that are belonging to intention. Jadi, kali ini saya akan memutarkan sebuah video untuk adik-adik semua. Nah, tugas kalian semua adalah untuk mencatat kalimat-kalimat apa saja yang termasuk ke dalam intention atau rencana. Kalian bisa membuat tabel seperti ini yang berisikan asking intentions and then expressing intention. Okay?
Hello, Rizky. Are you free for today? Hello, Sinta. I am planning to go to the mall this afternoon. What's up? Oh, I intended to visit your house to do homework together. I'm not going to do my homework on Saturday. It's my leisure day. That's understandable. May I go to the mall with you? Of course. I would like you to help me choose a new pair of sneakers. Oh, I would love to do that. What time are we going to the mall? I will leave my house exactly at 2 p.m. See you there at 2:15 then. Great. See you there. From that video, we can have some expression that are belonging to asking intention and expressing intention. Nah, di kalimat-kalimat yang termasuk ke dalam menanyakan rencana, kita mempunyai tadi satu, are you free for today? Kemudian ada lagi, what time are we going to the mall? Nah, selain dua kalimat tadi, untuk menanyakan intention atau rencana, kita juga bisa menggunakan kalimat atau ekspresi what are you going to do? Dan juga seperti contoh, what will you do on Sunday? Nah, sekarang kita beralih ke expressing intention. Dalam video tersebut, kita bisa mendapatkan beberapa kalimat yang termasuk ke dalam expressing intention. Yang pertama, I am planning to go to the mall this afternoon. Dan yang kedua, I intended to visit your house. Ketiga, I am not going to do my homework. Dan yang lainnya ada, I would like you to help me. I would love to do that. Dan yang terakhir adalah, I will leave my house exactly at 2 p.m. Oke, dari kalimat-kalimat tersebut, kira-kira kalian bisa tidak mengidentifikasi pola kalimat yang digunakan secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam video tersebut untuk menyatakan ungkapan. That's good. Now we have 3 structure. Yang pertama yaitu will, dan yang kedua yaitu be going to, and the last atau yang terakhir adalah would like. Alright, we will start with the first pattern, yaitu will. Untuk will, kita punya rumus subject, and then plus will, and plus verb 1. Miss Hilma punya contoh kalimat. He will help you to do homework. Nah, kita bisa identifikasi nih, mana yang termasuk ke dalam subject, ke dalam will, dan juga verb 1. Nah, untuk subjeknya di sini adalah he. Kemudian kita bisa menambahkan kata will yang berarti akan. And plus verb 1 atau kata kerja bentuk 1 yaitu help. Nah, ini adalah contoh kalimat positif. Untuk contoh kalimat negatifnya, kita hanya tinggal menambahi kata not setelah will. Menjadi, he will not help you to do homework. Yang berarti, dia tidak akan membantumu mengerjakan PR. Setelah itu, kita bisa juga merubah kalimat ini ke dalam bentuk kalimatannya. Caranya adalah dengan menaruh will di depan kalimat. Menjadi, will he help you to do homework? Yang artinya, akankah dia membantumu mengerjakan PR? Oke, next.
Pola kalimat yang kedua yang digunakan untuk mengungkapkan rencana adalah be going to. Untuk be going to, kita memiliki rumus subject plus to be plus going to plus verb one and plus object. Ini opsional. Nah, untuk membuat pola kalimat dengan menggunakan rumus be going to, kita harus mengenal subjek terlebih dahulu. Nah, jadi subjek itu ada I, she, he, it, you, they, dan we. Nah, untuk masing-masing subjek kita memiliki to be yang berbeda-beda. Contohnya, untuk I kita punya to be am. Untuk she, he, dan it kita punya to be is. Dan untuk you, they, we kita punya to be are. Jadi di sini untuk mengungkapkan kalimat menggunakan rumus be going to, kita harus memperhatikan subjeknya. Now we are moving to the example of be going to. Oke, di sini Miss Hilma punya satu kalimat yang mencontohkan ungkapan kalimat mengungkapkan rencana menggunakan be going to, yaitu he is going to give you money. Nah, as I told you before, that to be is depend on the subject. Jadi to be ini adik-adik mengikuti subjeknya, tergantung subjeknya. Apabila subjeknya he, maka kita harus menambahkan is sebagai to be-nya. Kemudian kita bisa menambahkan going to plus verb one, yaitu give you money. Nah, yang berarti dia akan memberimu uang. Kemudian untuk membentuk pola kalimat negatif, kita bisa menambahkan not setelah to be. Jadi, he is not going to give you money. Kita juga bisa mengubah pola kalimat itu menjadi pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Caranya adalah dengan menempatkan to be di depan kalimat. Menjadi, is he going to give you money? Mudah bukan? Kalimat-kalimat tersebut adalah contoh kalimat mengungkapkan rencana. Nah, tapi ada perbedaannya. Do you know the differences between will and going to? Oke, good. Untuk perbedaannya adalah dengan mengetahui cara penggunaannya atau waktu penggunaannya. Apabila kita menggunakan will, itu berarti kita akan mengungkapkan rencana yang tiba-tiba terjadi. Seperti contoh, situasinya, adik-adik semua melihat Miss Hilma sedang kesusahan membawa buku yang sangat banyak. Kemudian kalian menawarkan bantuan. Miss Hilma, I will help you. Nah, untuk situasi tersebut kita wajib hukumnya menggunakan will, karena kita tidak merencanakan rencana tersebut, tapi itu rencana yang tiba-tiba muncul setelah kita melihat ada teman atau guru kita memerlukan bantuan atau sesuatu yang lain. Nah, itu berbeda dengan be going to. Dalam be going to, itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti contoh, Tania
diundang ke pesta ulang tahun oleh Sinta. Jadi Sinta is going to go to Tania's birthday party. Nah, untuk rencana yang telah direncanakan sebelumnya, maka kita wajib hukumnya menggunakan be going to. Dan pola kalimat yang terakhir adalah would like to. Apabila will dan be going to itu berarti akan, kalau would like to itu berarti ingin, namun lebih merujuk kepada konteks kesopanan. Jadi apabila kalian ingin menggunakan kalimat ini untuk berbicara kepada guru, kepada orang tua, kakak, paman, atau seseorang yang lebih tua dari kalian, maka kalian wajib menggunakan would like to yang berarti ingin. Untuk pola kalimatnya sendiri adalah subject, would like to, plus verb one and plus object. Objek di sini adalah optional, jadi bisa dipakai, bisa tidak. Oke, seperti contohnya adalah Adimas would like to spend the nights at Puncak next Saturday. Adimas ingin menghabiskan malamnya di Puncak Sabtu depan. Nah, untuk pola kalimat negatif, kita bisa meletakkan not setelah kata would. Menjadi Adimas would not like to spend the nights at Puncak next Saturday. Kita juga bisa mengubahnya menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Menjadi would Adimas like to spend the nights at Puncak next Saturday? Yang berarti, inginkah Adimas menghabiskan malam di Puncak Sabtu depan? Today we have learned about intention and the sentences that are belonging to asking intention and expressing intention. Selain itu, kita juga telah mempelajari 3 sentence form untuk mengungkapkan rencana, yaitu will, be going to, dan would like. I hope that material can help you to understand deeper about intention. Okay, thank you for your nice attention. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.